Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera, salam sehat bagimu dimanapun Bapak Ibu berada. Bertemu lagi dalam ayat renungan firman Tuhan, kiranya lewat channel ini Bapak Ibu boleh terberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau layak menerima pujian, hormat, kemuliaan dari kami. Sebab Engkaulah pencipta kami dan juru selamat hidup kami. Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Terlebih dahulu bukakan mata rohani kami, boleh kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat renungan firman Tuhan bagi kita hari ini, hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, tertulis dalam buku atau kitab Yesaya pasal 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, ayat renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, sehingga Allah berfirman bahwa kita hendaknya melayani, menyembah Dia sebagai pencipta kita. Bukan sebaliknya, bagi orang-orang yang menyembah berhala, mereka melayani, menyembah apa yang mereka buat sendiri. Karena itu kita mau diingatkan, ini kisah bangsa Israel yang ada di pembuangan pada waktu itu. Mau diingatkan agar selalulah setia menyembah Tuhan. Sehingga aktualisasinya bagi kita hari ini adalah banyak orang yang bergumul dalam 3 hal, yaitu dalam dasar hidupnya. Yang pertama adalah identitas. Siapakah aku? Kita harus sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Kemudian apa arti pentingnya? Itu menandakan apakah aku berarti ketika Tuhan menciptakan kita hidup di dunia ini. Yang ketiga adalah yang perlu kita renungkan, dampak. Di manakah tempat kita tinggal, hidup? Apakah kita berdampak? Karena itu, kalau ada pertanyaan, apakah yang menjadi pusat kehidupan umat Tuhan? Tentu adalah ini tentang penyembahan. Untuk siapa kita hidup? Mungkin ada banyak di sekitar kita yang memusatkan kehidupannya terhadap karir, keluarga, hobi, uang, kesenangan, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Itu tidak salah dan memang itu baik. Tapi saya mau katakan, pusat kehidupan kita umat percaya adalah kepada Tuhan, pencipta kita. Jika Tuhan ada dalam kehidupan kita, tentu kita akan menyembah Dia. Jika Tuhan ada dalam kehidupan kita, tentu kita akan menyembah Dia. Kalau tidak, kita akan khawatir. Karena kekhawatiran adalah tanda peringatan Tuhan telah disingkirkan dalam hidupnya. Hari ini Tuhan menginginkan kita untuk memakai hidup kita semakin diperkenankan. Saya pernah baca Kisah Para Rasul 13 ayat 36, dikatakan demikian, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Hari ini kita mau dipanggil, Tuhan mau memakai kita pada zaman kita saat ini. Tuhan memakai kita sebagai hambanya. Ingat, hai orang-orang yang percaya, kita ini telah dipilih, tidak hanya dipilih tapi dibentuk, dan kita mau menyembah Tuhan, sehingga kesetiaan berkat Tuhan akan terus mengalir. Dikatakan tidak akan dilupakan setiap orang yang percaya, setiap orang yang menyembah Tuhan. Diberkatilah firman-Nya. Bapak Ibu terus membangun persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, dinamika yang terjadi, tengah-tengah kehidupan kita boleh terus menyembah Tuhan.
dan Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai kebaikan berkenan di mata Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Engkau adalah Allah yang kami puji sembah, yang menciptakan kami, yang menjadikan kami, dan yang menyediakan setiap kebutuhan kami. Layakan kami Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam kehidupannya, dalam kesakitannya, dalam penderitaannya, dalam kesedihannya. Dialah Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang memberkati dan memberi kesembuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Ini kami Bapa, ampuni dosa kami, layakkanlah kami menerima berkat Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.